wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan terkait materi sejarah hukum dengan judul hubungan sejarah dengan ilmu hukum. Kalau kita berbicara pengertian sejarah, ada beberapa teori yang mengatakan salah satu adalah sejarah merupakan suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babat, kisah, hikayat, dan sebagainya, yang kebenarnya belum tentu tanpa bukti sebagai hasil suatu penelitian. Nah, kalau sejarah hukum, ini merupakan satu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari, studying, menganalisa, kita sebut analyzing, memverifikasi atau verifying, menginterpretasi, interpreting, menyusun dalil, setting the klausul, dan kecenderungan, tendency. Ini menarik kesimpulan tertentu, hypothetic, tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku. Apa gunanya sejarah hukum kita pelajari? Ini Sudiono Sukanto menjelaskan bahwa dengan mempelajari sejarah hukum ini dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum bahwa ini sebagai hukum dianggap sebagai kaidah merupakan patokan perilaku atau sikap tindak yang sepantasnya. 3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Ini sangat bermanfaat atau penting sekali dalam mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan-peraturan tertentu. 4. Dalam bidang hukum, pendidik hukum, sejarah hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Ada beberapa model dalam sejarah hukum, 3 model. Pertama, perkembangan hukum yang terdiri secara evolutif linear menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif, dan efisien. Kedua, ini perkembangan hukum yang terdiri secara dalam keadaan linear. Sekali-kali terjadi perkembangan yang zigzag. Ini semacam revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju secara cepat dan linear seperti ketika Napoleon membuat kodifikasi di Prancis. 3. Ini perkembangan hukum terjadi secara evolutif tetapi dengan arah melingkar sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi kembali ke masa lalu sesuai dengan semboyan sejarah itu berulang. Ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi sejarah hukum, yakni 1. Kuatnya pengaruh ajaran hukum alam yang modern maupun yang klasik dengan mengandalkan logika, mengembangkan berpikir seolah-olah semua masalah hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat menuju hukum yang rasional yang berlaku di mana-mana. 2. Kuatnya pengaruh paham agama dalam bidang hukum terjadi sejak dulu. Ini disebut dengan dogma kayu. 3. Kuatnya pengaruh paham positivisme yang mengarah pandangan orang tentang hukum hanya terjadi saat ini saja, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang yang diperintahkan oleh penguasa. Ada beberapa aspek yang mendukung perkembangan sejarah hukum. Ini 1. Disiplin aliran sejarah hukum, historical jurisprudence. Konsep ini pokoknya dia menganggap hukum adalah organs atau jiwa bangsa. Sedangkan negara-negara Anglo ini menganggap alirannya utilitisme hukum, ini yang mengukur baik buruknya hukum dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat. Karl Marx dan Engels dalam alirannya materialistis atau materialisme historisnya ini menjelaskan dia mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan, tetapi dari sisi kebenaran semata. Aliran sosiologis ini menelaah keefektif hukum dengan kenyataan masyarakat, sedangkan antropologis dan budaya menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia. Ada pengembangan kaidah-kaidah hukum. Ini kaidah itu berkembang dalam prakteknya telah melahirkan atau membentuk kaidah-kaidah hukum. Di antaranya adalah 1. Tuhan dan Rasul melahirkan kaidah hukum agama bagi yang percaya pada agama. 2. Orang-orang bijak dalam sejarah yang melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan, tetapi tidak pernah ada nama dalam sejarah. 3. Para pengomando pembuat berbagai undang-undang atau kodifikasi seperti Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia yang melahirkan undang-undang Hammurabi, atau Napoleon dari Prancis yang melahirkan berbagai kodifikasi yang disebut kode Napoleon. 4. Para pembuat undang-undang dan peraturan yang berlaku sehari-hari umumnya mewakili lembaga tertentu seperti parlemen atau pemerintahan yang umumnya namanya tidak tercatat dalam sejarah. 5. Para individual yang mengembangkan ide dan konsep yang melahirkan konstitusi atau undang-undang.
6. Para hakim yang menerapkan hukum jurisprudensi yang pada umumnya tidak dikenal dalam sejarah hukum di negara-negara kontinental, meskipun seringkali dikenal dengan sejarah hukum Anglo-Saxon. Selanjutnya, ini para individu ahli hukum atau ahli filsafat hukum yang melahirkan berbagai pemikiran tentang hukum atau filsafat hukum doktrin yang seringkali dipakai sebagai acuan hukum. Selanjutnya, para ahli pikir atau masyarakat dengan ide-ide di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang seringkali melahirkan konsep-konsep yang kemudian diakomodasikan dalam pembentuk hukum untuk dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan tertulis. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terlebih dan kurang, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.